Sementara itu dalam dialog bersama Aiman Wicaksono, Andi Malarangeng beradu pendapat dengan Rocky Gerung terkait hasil keputusan MK yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Andi Malarangeng menilai keputusan MK wajar, sementara Rocky menilai ada permainan sehingga putusan MK dinilai seolah wajar. Melampaui the difference dari para kandidat. Itu yang tidak kita lihat dalam kesaksian baik saksi-saksi maupun para ahli. Karena itu wajar saja kalau kemudian ditolak semua argumen-argumen itu, termasuk soal bansos dan sebagainya. Karena bagi kita sekarang kita bisa berdebat, bebas kita berdebat, termasuk Bung Rocky tadi bicara tentang logikanya, walaupun saya tidak sependapat juga dengan Bung Rocky, karena bagi saya itu hipotesis Bung Rocky berdasarkan logika yang dikembangkan Bung Rocky. Tapi kan begitu kan, hipotesis ini harus diuji pada secara empirik terhadap, kalau saya, mari kita mengujinya secara empirik hipotesis Bung Rocky tersebut tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ada metodologinya juga untuk mengetahui perilaku kelompok kecil dalam sosiologi, itu ada. Gini Andi, saya ulangi ya pelan-pelan ya. Kan yang diajukan di kita adalah variabel yang sifatnya politis, bahkan itu. Kapan dia bisa dibuka sebagai data tuh? CIA itu baru buka datanya itu 25 tahun. Tetapi sebelum data itu dibuka, you reasoning, cara kita berpikir udah ada di situ. Betul, itu sah, tapi namanya hipotesis. Bukan soal hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan berdasarkan logika yang dikembangkan oleh seseorang. Nah, sebutkan itu dengan lengkap. Setuju. Hipotesis yang ditopang oleh cara berpikir logis. Itu dasarnya. Tapi cara berpikir logis itu belum tentu merupakan kebenaran. Belum tentu Itulah sebabnya harus diuji secara empirik melalui data. Sekarang problemnya adalah bagaimana menguji empiris sebuah data yang sifatnya politis. Kapan data itu bisa dibuka coba? Ada metodologinya. Seperti apa? Dalam Chicago School tentang kelompok kecil ada metodologinya, mengetahui bagaimana perilaku kelompok kecil dan apa yang terjadi. Ada metodologi. Apakah penelitian itu bisa dilakukan sekarang? Itu persoalan. Kalau belum bisa, jangan pakai otak. Kalau belum bisa dilakukan, jangan pakai otak. Boleh. Ya itu karena itu. Boleh pakai otak. Justru itu. Cuma namanya hipotesis, bukan kebenaran. Apapun, saya tidak bilang kebenaran. Saya bilang tadi, I'm doing guesstimation, guessing by estimation. Kalau itu hak Rocky, yes, boleh. Walaupun kita bisa berbeda pendapat. Boleh berbeda. Kan begitu kan? Ini ya. Tapi gini nih. Cara membatalkan saya adalah pakai counter logic, bukan pakai moral. Itu soalnya. Saya tidak menggunakan moral. Saya menggunakan juga saya berselisih metodologi. Nah, kalau dengan Roy saya tidak tahu, tapi saya menggunakan metodologi bahwa cara berpikir Rocky sah dengan cara logika yang dia pakai, tapi itu adalah hipotesis Rocky. Cara berpikirnya sah, tapi belum tentu benar. Betul sekali, karena belum bisa diuji pada empirik, pada data yang sebenarnya. Reverse logicnya sama itu. Belum tentu benar artinya pasti salah. Belum tentu. Belum tentu salah. Hipotesis belum tentu benar, belum tentu salah. Justru itu jangan sebut belum tentu benar seolah-olah salah. Saya tidak mengatakan perlu ada tadi time lag-nya. Semua hipotesis perlu diuji. Kalau apakah dia sesuai dengan hipotesis nol atau tidak, kan begitu. Nah, selama dia belum bisa diuji, saya katakan ada metodologinya untuk menguji hipotesis Bung Rocky, yaitu dengan bergabung metodologi kelompok kecil. Karena kelompoknya cuma 8 kan. Dan kemudian bisa. Pertanyaannya, apakah penelitian itu bisa dilakukan apa tidak sekarang ini, atau 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi? Kita belum tahu. Data 65. Tapi selama itu belum bisa diuji, tidak bisa seseorang mengklaimnya sebagai kebenaran. Bukan soal sebagai hipotesis. Gini nih, saya tidak melakukan truth claim, bukan truth claim. Tapi saya menduga di situ ada permainan yang tadi saya sebutkan, diam-diam disponsori supaya terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak utuh. Apa efek dari tidak utuh? Bagus pencitraannya kan? Itu dasarnya kan. Buat siapa? Buat publik internasional misalnya, supaya dikatakan ini mahkamah tidak saya kendalikan loh, buktinya ada dissenting opinion. Nah, itu yang kita periksa pada satu waktu nanti itu. Sama seperti
Nah, itu dugaan Rocky. Dugaan saya ini sesuatu dinamika biasa dalam kelompok kecil 8 hakim, yang 5 kemudian melakukan concurring, yang 3 dissenting. Dan itu juga biasa mewarnai. Ada kan sebagian memang orang tidak mau memilih Pak Prabowo. Itu nggak ada Kan soal begitu. kayak gini. Karena itu juga bisa tercermin dalam perilaku hakim. Iya, itu Ya kan nggak ada- begitu. Karena itu dugaan saya ini sesuatu yang biasa. Hipotesis saya Ini begitu. ya. Kan begitu. Andi benar. Bahkan bukan sekedar dugaan, faktanya begitu. 5 yang lakukan penolakan, 3 dissenting itu. Terima aja sebagai data. Oke? Berarti tidak perlu dibicarakan. Saya memakai dugaan bahwa 5-3 itu adalah desain. Kan dasar berpikirnya begitu kan. Kenapa 5-3? Kenapa enggak 4? Karena kalau 4 itu yang satu Soehartoyo itu berarti pro. Hilang semuanya. Kenapa mesti Soehartoyo yang pindah misalnya tuh? Karena yang 3 ini betul-betul kukuh. Jadi tanpa sadar itu semacam dihipotesiskan, saya hipotesiskan ada satu kekuatan yang mendominasi, menghegemoni pikiran-pikiran publik sehingga terlihat bahwa oh ya, negara ini demokratis karena ada dissenting opinion. Padahal itu dissenting yang sebetulnya disensus yang dimanufaktur. Jadi kita mesti katakan itu manufactured dissent. Itu aja dasarnya.